masalah yang kita hadapi ini harus melibatkan Allah. Ini masalah harus diselesaikan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sesungguhnya menjadi orang-orang yang ikhlas adalah tujuan kita yang agung. Maka setiap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk beramal dan berbuat ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syaitan laknatullah alaih ketika diusir dari surga, dia memohon kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Kemudian Allah mengabulkan permintaannya. Kemudian syaitan berjanji akan menyesatkan semua anak cucu anak manusia agar mereka tersesat dan mengikuti dan mengikuti syaitan masuk dalam neraka jahanam. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 30 sampai 40. Di ayat yang ke-39, syaitan kemudian bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau telah menjadikan aku tersesat, maka aku akan menghiasi semua amalan manusia, amalan keburukan manusia di dunia ini, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Tetapi kemudian setan memberikan pengecualian, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang ikhlas. Setan tidak memiliki kekuatan untuk menggodanya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Banyak keutamaan orang-orang yang ikhlas. Tapi sebelum saya menyampaikan satu kisah tentang itu, sesungguhnya ada dua istilah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah mukhlisun atau mukhlasun. Ada yang membedakan. Mukhlis adalah orang-orang yang ikhlas, yaitu orang-orang yang berusaha untuk memurnikan amalannya. Dia kadang tergoda untuk kemudian ingin pamer, tapi dia memiliki keinginan untuk menjaga amalnya, berusaha menjaga amalnya, tapi kadang-kadang tergoda. Itulah orang-orang mukhlis. Sementara mukhlas adalah orang-orang yang sudah murni atau betul-betul dia memiliki kekuatan yang diberikan Allah kepada dirinya. Allah yang proaktif untuk menjaga amalnya, sehingga dia ketika dipuji bukannya senang, dia bersedih atas pujian itu, karena pujian itu pada hakikatnya tidak seperti apa yang dia rasakan. Maka kita, termasuk saya, mungkin bagian daripada orang-orang yang masih berusaha untuk ikhlas, yaitu disebut dengan mukhlisun atau orang-orang yang berusaha untuk ikhlas. Ikhwani fillah rahimakumullah. Banyak keutamaan orang-orang yang ikhlas yang Allah berikan kepadanya. Ada yang doanya makbul, ada yang diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Di dalam hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang 3 orang yang melakukan perjalanan sampai kemudian mereka tiba di sebuah tempat di gua. Tiba-tiba terjadi perubahan cuaca, bongkahan batu besar menutupi pintu gua, dan ketiganya terjebak di dalam gua. Mereka bertiga berusaha mendorong batu itu dengan penuh kekuatan, namun batu tidak bergeming, tetap di situ. Ini
tidak bisa diselesaikan oleh mereka, oleh tenaga mereka. Maka mereka kemudian bermusyawarah dan berdiskusi. Masalah yang kita hadapi ini harus melibatkan Allah. Ini masalah harus diselesaikan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka kemudian memutuskan setiap mereka akan berdoa dengan berwasilah amal perbuatan mereka. Salah seorang maju, mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku setiap hari melayani orang tuaku. Sebelum mereka istirahat tidur malam, aku menyiapkan susu untuk mereka konsumsi, untuk mereka minum. Setiap hari aku lakukan. Tiba pada suatu hari, aku terlambat memberikan minuman itu sehingga mereka tertidur lebih awal. Aku buatkan kemudian, aku datangi dan aku tunggu mereka sampai terjaga sebelum aku berikan susu tersebut. Sementara anak-anakku dan keluargaku merengek-rengek meminta susu itu, tetapi aku tidak berikan sebelum orang tuaku meminumnya. Ketika menjelang subuh mereka terbangun, mereka kemudian meminum pemberian dari aku, dari pemberianku sampai akhir malam. Ya Allah, jika itu aku lakukan karena ikhlas, hanya mengharap ridho-Mu semata, maka bukakanlah pintu gua ini." Seketika kemudian batu besar itu bergeser. Namun geserannya belum mampu mengeluarkan mereka. Setidaknya udara dan cahaya sudah memasuki pintu gua. Orang kedua kemudian maju dan mengangkat tangannya dan bercerita bahwa, "Ya Allah, aku sangat mencintai anak pamanku. Tidak ada wanita yang paling aku cintai selain dia. Dan aku sangat berkeinginan untuk memilikinya. Namun setiap aku berkehendak, setiap aku meminta, dia selalu menolaknya. Tiba pada suatu hari, dia mengalami kesulitan. Dan dia datang kepada aku meminta bantuan. Aku berikan dia harta yang aku miliki dengan syarat dia mau menjadi milikku. Dia pun menyanggupinya untuk itu. Maka ketika malam tiba, dia datang ke kamarku. Kami berdua, ya Allah, berdua dengan gadis yang aku cintai, aku pingin miliki. Bertahun-tahun aku pendam rasa itu. Kami berdua, dan kami sudah siap untuk melakukan itu. Namun tiba-tiba dari mulut gadis itu terucap sebuah kata yang membuat hatiku bergetar. Wahai saudaraku, diriku ini hanya pantas untuk mereka yang halal. Takutlah kepada Allah. Ketika aku mendengar kata Allah disebutkan, hatiku bergetar. Kemudian aku tinggalkan gadis itu, dan uang pemberiannya aku tidak minta kembali. Ya Allah, jika aku melakukan itu ikhlas karenamu, hanya mengharapkan ridho-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini. Pintu gua pun terbuka, tapi belum mampu untuk mengeluarkan mereka. Tiba kemudian orang yang ketiga dan berdoa, "Ya Allah, aku mempekerjakan beberapa orang. Ketika mereka selesai bekerja, mereka saya bayar sesuai dengan pekerjaan mereka. Ada satu orang yang lupa mengambil bayarannya. Kemudian bayaran itu aku belikan kambing. Kemudian kambing itu berkembang dan berkembang. Harta yang aku belikan kambing itu menjadi besar. Pada suatu hari dia datang dan menagih akan bayarannya. Aku katakan kepadanya bahwa bayaranmu adalah puluhan, ratusan kambing ini. Maka dia kemudian mengambil semuanya dan tidak menyisakan satupun. Dan aku ikhlas itu dia ambil semuanya. Jika aku melakukan itu karenamu dan hanya mengharapkan ridho-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini." Batu kemudian bergeser, dan ketiganya kemudian keluar dari gua tersebut. Allah membantu. Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berbuat hanya mengharapkan ridho-Nya. Sesungguhnya beramal ikhlas karena Allah itu bisa kita raih dengan banyak melatih diri. Ada beberapa tips yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Al-Misri tentang bagaimana kita bisa meraih
meraih keikhlasan itu. Ada 15 tips yang kemudian saya rangkum menjadi 8 yang mudah-mudahan bisa kita amalkan setelah ini. Yang pertama adalah memohon dan meminta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Karena hanya Allah lah yang mampu membolak-balikkan hati kita, dan hanya kepadanya kita meminta agar Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk berlaku ikhlas. Karena ikhlas itu berat. Karena ikhlas itu amalan hati yang terlalu banyak godaannya, terlalu banyak campur tangan syaitan di dalamnya. Yang kedua adalah mengetahui apa itu ikhlas dan apa keutamaan-keutamaannya. Kita belajar tentang keikhlasan itu, dan kita juga belajar tentang keutamaan-keutamaan orang ikhlas, yang dimana doa mereka dikabulkan, mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah takut akan murkanya dan amalannya menjadi sia-sia. Bahwa Allah akan murka kepada kita jika kita berbuat, beramal. Ada tendensi pujian manusia di sana, sehingga kemudian amalan-amalan yang kita lakukan kemudian menjadi sirna dan hilang karena tendensi itu. Ibadah yang kita usahakan dengan sekuat tenaga, dengan biaya yang mahal, seketika hilang ketika muncul ria, ketika muncul keinginan ingin dipuji orang dan tidak murni lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah mari kita baca sejarah orang-orang ikhlas. Mari kita baca sejarah perjalanan orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mempelajari kisah-kisah mereka, kita kemudian termotivasi untuk juga berlaku dan berbuat seperti itu. Yang kelima adalah bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas. Mari kita cari sahabat-sahabat dan orang-orang yang mereka itu ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat menentukan siapa diri kita. Nabi kita mengajarkan untuk mencari sahabat seperti mencari penjual minyak wangi, dan menghindari sahabat seperti tukang besi. Meskipun kita tidak membeli minyak wangi, kita akan terpengaruh atau kita akan ikut merasakan keharuman itu. Begitu pula sebaliknya. Yang keenam adalah berkeinginan kuat untuk menyamarkan amalan-amalan kita. Hendaknya setiap kita berusaha untuk memiliki amalan yang rahasia. Kemudian kita berusaha untuk berlatih diri menyembunyikan amalan-amalan itu. Imam Ahmad menasihati bahwa berpuasa dan qiyamul lail adalah latihan untuk beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah tidak mengharapkan sesuatu yang ada di tangan manusia. Inilah kebanyakan yang membuat kita tidak ikhlas, karena kita mengharapkan sesuatu yang ada di tangan manusia. Ketika manusia memuji kita, kita tinggi hati. Ketika manusia tidak memuji kita, kita kemudian menjadi sedih dan rendah diri. Mari kita berharap hanya kepada Allah. Apa yang ada di tangan Allah, itu yang kita harapkan. Bekerja bukan karena manusia. Ketika kita bekerja karena manusia, ketika itu tidak ada pujian, maka kita menjadi lemah. Tapi ketika kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbang karena pujian dan tidak tumbang karena cacian. Yang kedelapan adalah takut azab dan merenungkan kenikmatan-kenikmatan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya azab Allah sangat pedih, dan betapa celakanya kita ketika kita datang kepada Allah dengan amalan-amalan kita, namun kemudian Allah tidak menganggapnya. Kadzabta, engkau berbohong dan berdusta. Sesungguhnya amalan itu bukan hanya untukku, tetapi mengharapkan yang lainnya. Begitu pula mari kita renungkan kenikmatan-kenikmatan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dunia ini dibandingkan surga tidak ada
seujung kukunya. Ibarat kita menyelupkan tangan di lautan yang luas, kemudian kita angkat itu, tetesan itulah dunia, sementara sisanya lautan yang luas itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita beramal, kita bayangkan kenikmatan surga itu yang dijanjikan oleh orang-orang kepada mereka yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.